Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Bu Herita selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi lanjutan. Dan yang terhormat teman-teman semuanya, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap kurva ISLM. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul Kamila. Saya Salsabila Kriyanti. Saya Ariyanti Febriani. Saya Fasyadina Melia. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke teman-teman, sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar di Indonesia. Karena kalau jumlah uang yang beredar itu nggak stabil, maka akan terjadinya inflasi atau resesi. Dan tujuan dari kebijakan moneter ini menjaga kestabilan ekonomi yang diukur melalui yang pertama itu ada stabilitas harga, lalu yang kedua itu ada laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang ketiga itu ada neraca pembayaran yang seimbang. Boleh di next. Untuk jenis-jenis kebijakan moneter itu ada dua. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menurunkan suku bunga. Kebijakan ini digunakan ketika kita sedang mengalami resesi. Lalu yang kedua itu ada kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menaikkan tingkat suku bunga. Pada kebijakan moneter kontraktif ini digunakan ketika kita sedang mengalami inflasi. Lalu yang boleh di next slide. Yang selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada operasi pasar terbuka, yaitu tempat jual belinya surat berharga. Yang kedua itu ada suku bunga di Bank Indonesia, ini yang menjadi tingkat acuan bunga ada di bank-bank konvensional atau syariah. Yang ketiga itu ada giro wajib minimum, dan yang keempat itu ada himbauan moral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Salsa. Oke, tadi kita udah mendengar dan juga menyimak tentang kebijakan moneter, mulai dari pengertian, jenis-jenis, sampai ke instrumen kebijakan moneter itu sendiri. Nah, sekarang kira-kira apa aja permasalahan perekonomian yang bisa diatasi dengan hadirnya kebijakan moneter ini? Seperti yang ada di slide sini, yang pertama itu ada inflasi. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih inflasi itu apa? Tidak. Oke, jadi inflasi adalah kenaikan harga atau barang secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi kenaikan ini tuh nggak cuma satu atau dua barang aja, tapi kenaikan secara menyeluruh, sehingga menyebabkan harga-harga barang lain juga ikut naik. Nah, inflasi ini, inflasi yang tinggi itu dapat menggerus daya beli masyarakat dan mengganggu kestabilan perekonomian. Lalu apa aja sih kebijakan moneter yang bisa untuk mengatasi inflasi ini? Yaitu dengan menaikkan suku bunga. Karena dengan menaikkan suku bunga ini untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi laju inflasi itu sendiri. Baik, permasalahan yang kedua ada deflasi. Nah, kalau tadi inflasi itu kan kenaikan harga barang dan jasa ya. Nah, kalau deflasi ini penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau deflasi ini terjadi secara terus-menerus, itu dapat menurun. Jadi deflasi ini itu disebabkan karena adanya penurunan permintaan dan juga produktivitas. Tapi kalau deflasi terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan terjadinya resesi. Terus kebijakan moneter seperti apa yang dapat mengatasi deflasi ini? Yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga. Jadi kalau kita menurunkan tingkat suku bunga itu artinya kan menaikkan jumlah uang yang beredar di masyarakat ya, sehingga meningkatkan juga daya beli masyarakat gitu. Jadi
dengan adanya penurunan suku bunga ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan agregat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga ada pengangguran. Nah, pengangguran ini tuh keadaan di mana seseorang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Lalu tingkat pengangguran yang tinggi ini dapat mengganggu ketidakstabilan ekonomi dan juga sosial. Terus kebijakan moneter seperti apa yang dapat mengatasi pengangguran ini? Yaitu dengan menurunkan suku bunga untuk mendorong investasi dan juga penciptaan lapangan pekerjaan. Boleh di next slide. Baik, yang keempat ini ada fluktuasi nilai tukar. Jadi fluktuasi nilai tukar itu adalah perubahan harga nilai tukar yang terus berubah gitu. Jadi kayak naik turunnya harga nilai tukar itu gitu. Nah, perubahan ini tuh disebabkan karena adanya permintaan dan juga penawaran di pasar terhadap mata uang tersebut. Fluktuasi nilai tukar yang terus tinggi ini dapat mengganggu perdagangan dan juga investasi. Lalu kebijakan moneter yang dapat mengatasi fluktuasi nilai tukar ini yaitu Bank Indonesia ini melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan nilai tukar. Lalu yang kelima ada ketimpangan pendapatan. Jadi ketimpangan pendapatan ini adalah kesenjangan pendapatan kelompok kaya dan juga kelompok miskin. Lalu kebijakan moneter untuk mengatasi ketimpangan pendapatan ini, Bank Indonesia ini mendukung redistribusi pendapatan seperti program kredit murah untuk usaha kecil dan menengah. Boleh di next. Oke, jadi dalam pengimplementasian kebijakan moneter ini itu ada beberapa permasalahan yang mungkin bisa terjadi dalam pengimplementasiannya. Yang pertama di sini ada ketidakpastian eksternal. Jadi ketidakpastian eksternal ini kan ekonomi Indonesia ini sangat terbuka ya terhadap pengaruh eksternal seperti gejolak ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas gitu. Jadi hal ini tuh menyulitkan Bank Indonesia untuk mencapai sasaran inflasi. Lalu yang kedua ada struktur pasar keuangan yang belum dalam. Jadi struktur pasar keuangan yang ada di Indonesia ini tuh masih belum dalam gitu loh, sehingga instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi permintaan dalam memenuhi agregat moneter. Lalu yang ketiga ada koordinasi kebijakan yang belum optimal. Jadi kebijakan di Indonesia itu kan ada kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal ya. Jadi koordinasi antar dua kebijakan itu masih belum optimal. Jadi menghambat percepatan sasaran stabilitas makroekonomi. Boleh di next. Oke, permasalahan yang keempat ini ada ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Jadi ketidakjelasan komunikasi kebijakan ini Bank Indonesia tuh masih belum jelas gitu loh komunikasinya kepada publik, sehingga masih menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan. Lalu permasalahan yang kelima ada lemahnya edukasi dan literasi keuangan. Nah, kayak yang kita tahu ya, Indonesia ini masih rendah banget dalam edukasi dan literasi keuangan. Jadi ini tuh dapat menyebabkan masyarakat tuh masih belum paham dan juga belum tahu tujuan dan dampak dari kebijakan moneter itu sendiri. Boleh di next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada pengaruh kebijakan moneter pada kurva ISLM. Sebelumnya, ISLM itu merupakan sebuah kalimat yang terdiri dari dua hal, yaitu ada IS dan ada LM. Nah, apa sih IS itu? IS merupakan investment saving atau yang lebih dikenal sebagai pasar barang. Kemudian LM itu merupakan liquidity money atau biasa yang dikenal dengan pasar uang. Kemudian kebijakan moneter juga dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam mempengaruhi proses penciptaan dan suplai uang.
Dengan mempengaruhi penciptaan uang, berarti pemerintah juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada kurva IS. Kurva IS itu mewakili kombinasi tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan atau output, di mana pasar barang dan jasa berada dalam keseimbangan. Terus bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi kurva IS? Yang pertama ada penurunan suku bunga. Jadi jika bank sentral melonggarkan kebijakan moneter, misalnya dengan menurunkan suku bunga, berarti biaya pinjaman itu akan turun dan konsumsi akan meningkat. Peningkatan ini akan menggeser sebuah kurva IS ke sebelah kanan yang menunjukkan peningkatan dalam output dan pendapatan pada setiap tingkat suku bunga. Kemudian ada kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga itu justru sebaliknya. Jika bank sentral memperketat pada kebijakan moneter, misalnya dengan menaikkan suku bunga, itu maka biaya pinjaman akan naik yang mengurangi investasi dan konsumsi, dan hal ini juga akan mempengaruhi kurva IS akan bergeser ke sebelah kiri, dan ini menunjukkan penurunan dalam output dan pendapatan pada setiap tingkat suku bunga. Next. Selanjutnya ada kurva LM. Kurva LM merupakan kombinasi suku bunga dan tingkat pendapatan di mana pasar uang berada di dalam keseimbangan. Kemudian bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi kurva LM? Yang pertama ada ekspansi moneter. Ini terjadi ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang yang beredar, misalnya melalui pembelian obligasi di pasar terbuka. Maka dengan begitu ketersediaan uang akan meningkat. Dan ini juga mempengaruhi kurva LM yang akan bergeser ke kanan. Hal ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendapatan suku bunganya akan lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah kontraksi moneter. Kontraksi moneter itu kebalikannya juga. Jadi ketika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar, misalnya melalui penjualan obligasi di pasar terbuka, maka ketersediaan uang akan berkurang. Ini menyebabkan suku bunga naik pada tingkat pendapatan yang ada, dan ini juga akan mempengaruhi kurva LM yang akan bergeser ke sebelah kiri. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan suku bunga akan lebih tinggi. Boleh next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada contoh nyata dari kebijakan moneter terhadap kurva ISLM. Selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia mengambil berbagai langkah untuk menambah suplai uang guna untuk mendorong perekonomian Indonesia yang pada saat itu sedang tertekan. Salah satu langkah yang diambil oleh Bank Indonesia adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga dari 5% ke 3,75%. Langkah selanjutnya yang diambil oleh BI adalah melakukan quantitative easing dengan membeli surat berharga negara di pasar sekunder perdana dan menambah likuiditas di pasar keuangan. Boleh di next slide. Di sini ada dalam konteks teori ekonomi, tindakan BI yang tadi menurunkan suku bunga ini menyebabkan kurva LM itu bergeser ke kanan dari LM0 ke LM1. Kemudian pada titik awal R0 tingkat bunga itu berada pada titik I0 dan pendapatan nasional berada di titik I0. Penambahan suplai uang ini menyebabkan tingkat suku bunga itu turun, yang tadinya dari I0 turun ke I1. Yang mendorong investasi meningkat karena harga jumlah pinjaman itu jadi lebih murah. Terus investasi yang meningkat ini mengacu pada peningkatan aggregate demand yang kemudian meningkatkan pendapatan nasional yang tadinya dari Y0 ke Y1. Kemudian pada titik E2 terjadi kelebihan permintaan barang karena tingkat pendapatan yang tinggi.
Hal ini juga menyebabkan tingkat permintaan pada investasi menjadi meningkat. Produsen merespon hal ini dengan meningkatkan output yang meningkatkan pendapatan juga. Naiknya pendapatan ini menyebabkan permintaan uang naik kembali dan tingkat suku bunga yang tadinya berada di I1 kembali naik ke I0 dan keseimbangan baru tercapai pada titik S1. Kebijakan ini berhasil mendukung pemulihan ekonomi Indonesia meskipun tetap terjadi kontraksi pada awalnya. Boleh di next slide? Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman. Jadi tadi kita udah mendengar tentang bagaimana kebijakan moneter dari jenis, pengertian, bahkan dalam permasalahan ekonomi yang bisa diatasi dengan hadirnya kebijakan moneter itu sendiri. Terus bagaimana juga kebijakan moneter ini berpengaruh terhadap kurva ISLM. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.